खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Huzur bagi saya itu sosok suci yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai, dan insya Allah setiap perintahnya akan saya laksanakan. Berkaitan dengan pengabulan doa ya, kita mungkin seluruh Hudam sering kali ya berkirim surat dengan Huzur. Dan setiap saya ingin melaksanakan tes atau ujian, saya selalu berkirim surat dengan Huzur. Ada satu momen di mana saya mengirim surat ke Huzur untuk ada semacam ujian license, itu ujian yang menentukan saya sebagai teknisi bersertifikat lulus apa enggak gitu. Waktu itu saya baru berkirim surat ke Huzur untuk dimudahkan, dilancarkan, dan semoga lulus begitu. Suratnya belum dibalas gitu. Tapi mungkin dengan kecintaan Huzur kepada seluruh anggota jemaat, doa yang kami sampaikan itu suratnya belum kami terima balasannya, tapi doanya sudah terkabulkan. Itu sering terjadi, khususnya kepada diri saya pribadi. Itu sangat sering terjadi. Kemudian ada satu momen di mana saya mau masuk ke perguruan tinggi waktu itu. Saya waktu itu itikaf di Manislor. Sekitar di malam terakhir, saya bermimpi bertemu dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Waktu itu saya sedang membaca buku ajaranku. Saya baca buku itu lembar demi lembar, kata demi kata, paragraf demi paragraf, sampai akhirnya di pertengahan buku itu saya baca, baru sampai pertengahan buku nih. Kemudian balik lagi ke cerita sebelumnya. Di malam itu, malam ke-9 itikaf saya bermimpi bertemu dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau sedang membacakan buku ajaranku itu di depan saya gitu. Jadi saya duduk sendiri, backgroundnya semua putih. Saya duduk sendiri, saya memperhatikan. Waktu itu mimpinya di bab pertama, di subbab pertama, mimpi saya itu ke arah Hadrat Masih Maud yang sedang membacakan buku ajaranku itu. Kemudian, saya merinding. Kemudian di bab kedua, bab ketiga itu sorotan mimpi ke arah saya. Jadi saya yang sedang asik menyimak Hadrat Masih Maud sedang membacakan buku itu. Setiap subbab itu saya terbangun. Jadi saya mimpi, terus saya terbangun, terus saya tidur lagi. Itu menandakan seolah menandakan itu untuk perpindahan dari bab 1 ke bab 2. Kemudian saya bangun lagi, terus saya tidur lagi, lanjut lagi ke bab 3 dan seterusnya. Itu bangunnya saya itu seolah pertanda perpindahan bab antara bab 1 dan bab selanjutnya. Satu pesan yang saya merinding. Satu pesan yang saya ingat sampai sekarang adalah Hadrat Masih Maud menginginkan saya menjadi anggota Ahmadi seperti yang ada di dalam buku ajaranku. Setelah mimpi itu selesai, pembacaan buku itu selesai,
saya bermimpi lagi sedang menceritakan mimpi saya kepada teman-teman Hudam yang ketika itu sedang itikaf. Itu mimpi saya yang sangat berkesan gitu, sampai akhirnya saya merasa bahwa kehilangan materi itu untuk memberikan materi untuk jemaat itu sangat harus saya lakukan gitu, berkorban untuk jemaat, mengorbankan harta, jiwa dan raga gitu untuk jemaat, itu serasa satu hal yang perlu gitu buat saya. Saya awalnya bingung gitu dengan mimpi itu. Saya berdoa waktu itikaf, ya Allah, kalau memang saya Engkau meridhoi saya untuk masuk ke perguruan tinggi ini, yaitu waktu itu saya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, maka mudahkan dan lancarkanlah. Tapi jika Engkau tidak meridhoi saya untuk sekolah di sini, maka hentikan saya gitu di proses seleksi tersebut. Ternyata Allah itu memudahkan dan saya keterima di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Sehingga ya mungkin saya menganggap bahwa itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun setelah saya kerja, saya baca ulang buku ajaranku dan mendapat satu poin, bahwa di kesimpulannya buku ajaranku, Hazrat Masih Maud itu ingin kita sebagai anggota jemaat untuk lebih banyak, lebih giat lagi untuk mengorbankan harta. Saya mungkin ini cocok logi ya, tapi ini hikmah yang saya dapat. Kenapa Allah justru meloloskan saya gitu ke Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia? Justru itu untuk dengan saya sekolah di sana, insya Allah kan lulusnya juga disalurkan dan udah memiliki penghasilan yang cukup lah gitu. Disitulah jawaban yang saya ambil hikmahnya. Ternyata inilah maksud dari Allah meloloskan saya ke STPI, untuk saya lebih banyak lagi mengorbankan harta saya untuk jemaat gitu. Wow, nggak terbayang sih. Mungkin kalau dibilang saya sangat toksik kali ya dengan bahasa anak zaman sekarang. Saya sangat ketergantungan dengan khilafat ini. Segala perintah, segala instruksi, segala nizam di khilafat ini membuat saya seperti candu gitu. Saya harus gitu untuk menaati nizam-nizam khilafat ini. Pernah beberapa kali mungkin saya melenceng, dan itu sangat saya sesali gitu ya. Ketika saya agak melenceng dari nizam, itu saya sangat amat menyesali. Jadi saya nggak bisa kalau harus terputus dengan nizam khilafat ini. Makanya juga di setiap doa saya selalu memanjatkan doa semoga khilafat ini masih terus berdiri gitu sampai akhir zaman. Ya minimal banget lah, sampai saya mati saya masih tetap berada dalam nizam khilafat ini. Khalifah dil hamara hai, khilafat zindagani hai, khilafat फसल गुल भी है, बहारे जा